Event anime mingguan lagi? My favorite. Halo semuanya, kenalin nama aku Yoru. Di kesempatan ini izinkan aku buat ngomongin kenapa event cosplay atau anime sekarang itu ngebosenin. Selamat datang di Numpang Lewat. Event anime atau event cosplay adalah acara di mana para penggemar anime manga berkumpul dan berpartisipasi dalam kompetisi serta berinteraksi dengan sesama penggemar. Event ini biasanya berhubungan dengan anime, manga, game, dan tentu saja cosplay. Event ini biasanya menjadi ajang buat berkumpulnya para penggemar anime manga atau biasa disebut dengan wibu untuk berbagi minat, menikmati hiburan, dan mendalami dunia anime melalui berbagai aktivitas. Tapi apa aja sih yang biasanya ada di event anime? Ya tentu saja cosplay. Salah satu daya tarik utama dari event anime ya cosplay, di mana para pengunjung atau peserta mengenakan kostum favorit mereka dari anime, manga, atau game tertentu. Dan juga biasanya ada kompetisi cosplay dengan hadiah yang menarik. Lalu ada juga booth merchandise, yaitu booth yang ngejual berbagai macam barang-barang yang berhubungan dengan anime dan juga manga, seperti action figure, atau enggak poster, atau enggak juga gantungan kunci, hingga barang eksklusif dari anime atau manga tertentu. Lalu ya lomba atau kompetisi, dan yang terakhir itu komunitas lokal. Event anime biasanya juga menjadi ruang bagi komunitas fans lokal untuk berkumpul, memamerkan karya, atau enggak mengadakan aktivitas bersama sesama komunitas. Jadi buat kalian yang udah lama banget ngikutin dunia perwibuan, pasti kalian pernah ngerasain hype-nya dari event cosplay yang super rame. Kayak dari banyaknya cosplayer yang totalitas banget, sampai kompetisi yang bikin penonton kagum karena effort mereka yang luar biasa. Event cosplay itu dulu serasa kayak acara yang besar banget buat sesama wibu. Orang-orang datang bukan cuma lihat-lihat aja, tapi juga saling sharing tentang passion dan juga hobi mereka sesama wibu. Cosplayer banyak banget yang effort mulai dari kostum, make up, sampai ngedalamin karakter yang mereka cosplayin. Nah, aku masih ingat banget waktu pertama kali aku datang ke event cosplay pada saat SMP dulu. Aku yang waktu itu cuma tahu anime modal Tokyo Ghoul sama Naruto, ngerasa kalau event yang aku datangin itu punya hype yang luar biasa seru banget. Dan event yang ku datangi pertama kali itu bukanlah event yang luar biasa gede, cuman event anime yang kecil-kecilan. Tapi entah kenapa suasana di event pada era itu benar-benar kayak seru banget, walaupun aku cuman ya bisa dibilang normis. Setelah dari event pertamaku itu, aku jadi sering banget tuh buat cari-cari event anime di kotaku. Ya walaupun jarang banget, tapi hype buat dateng ngeramein event cosplay atau anime tuh bener-bener seru banget. Sampai berhenti di tahun 2020-an, dimana kita semua kena sebuah wabah yang bernama COVID-19, dimana semua orang cuma bisa di rumah aja dan gak bisa kemana-mana. Dan kita time skip ke pertengahan tahun 2022, dimana kita udah mulai biasa dengan kehidupan yang baru. Dan di tahun itu udah mulai muncul beberapa event anime, ya walaupun masih event-event kecil, tapi udah lumayan cukup lah buat ngasih hiburan bagi para wibu, khususnya para wibu yang sering banget event pada era 2020-an. Dan puncaknya pada tahun 2023 bisa aku bilang kalau event anime itu udah kebanyakan. Yap, kebanyakan, pakai banget. Setiap kota di Indonesia aku yakin pasti ngadain event anime atau enggak event cosplay. Dan terutama di kotaku yang udah bisa ku bilang udah berlebihan banget, setiap 1 minggu sekali pasti ada event cosplay, entah itu event kecil maupun gede. Dan bahkan kalau nggak salah inget, pernah tuh ada dalam 1 minggu ada 4 event cosplay yang diadain secara berturut-turut, beda lokasi dan beda acara. Dan banyak banget event-event gede atau event-event besar yang bermunculan, baik itu event baru maupun event yang udah lama dibuat comeback. Tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang, entah kenapa event anime jadi malah kayak monoton gitu. Kok event zaman sekarang jadi kayak biasa aja? Jadi menurutku ada beberapa alasan yang aku rasa bikin event cosplay sekarang kehilangan daya tarik atau jadi monoton. Yang pertama, kurangnya variasi konten. Apa sih yang kita lihat di event anime atau event cosplay? Ya paling cosplayer, booth merch anime, lomba-lomba kayak karaoke atau enggak cosplay perform. Terus itu aja diulang setiap minggu dengan iming-iming nama event yang beda-beda. Iya, aku nggak bilang semua event cosplay kayak gini ya, tapi kebanyakan event cosplay yang kayak gitu ya gitu-gitu aja, ngulang-ngulang, kayak nggak jauh beda dengan event-event lainnya. Ya palingan cuman beda nama doang. Terus yang kedua itu cosplayer yang kurang totalitas.
Aku gak bermaksud ngejudge, tapi ada beberapa cosplayer yang bisa ku bilang gak niat dan cuma modal wig doang. Masih mending pakai wig. Ada loh cosplayer yang modal jersey doang, bilangnya cosplayer berkualitas dan menang lomba. Kualitas cosplay sekarang tuh cenderung turun, gak semua, tapi beberapa. Banyak banget cosplayer yang cuman beli kostum murah, tapi effortnya minim banget. Ya nggak salah sih, tapi ini bikin kesan wow dari cosplayer tuh malah jadi hilang. Beda banget dengan cosplayer yang niat, dimana mereka beneran niat bikin kostum sendiri, bahkan mereka kadang bikin properti unik yang bikin karakter mereka stand out. Ya ada beberapa cosplayer yang ngejadiin cosplay itu sebagai pekerjaan mereka, tapi sekarang malah banyak banget cosplayer yang hadir cuman buat konten tanpa interaksi yang seru sama pengunjung. Iya kayak numpang lewat aja. Yang ketiga, normis. Yap, aku banyak banget ngeliat cosplayer yang nggak tahu tentang anime atau game yang mereka cosplayin masuk ke event anime. Ya nggak salah sih, itu emang hak mereka. Tapi kebanyakan cosplayer yang ku bilang normis ini biasanya nggak bertahan lama, cuman ikut-ikutan hype dari sebuah anime atau sebuah event aja. Aku bisa bilang banyak banget akun Instagram cosplayer yang sekarang bionya itu tulisan hiatus. Aku yakin kalian pernah dalam satu event nemu orang yang cosplay hanya lebih dari 2 bahkan lebih dari 3. Ya nggak semua orang yang cosplay kayak gitu normis sih, tapi bisa kita lihat lah mana cosplayer yang tahu dan mendalami karakter daripada orang-orang normis yang ikut-ikutan. Terus kemarin dimana dunia politik lagi naik banget di Indonesia gara-gara pemilihan umum, banyak banget partai politik yang ngadain kampanye berkedok event cosplay yang jadinya eventnya gak nyambung sama sekali. Apakah salah? Ya nggak juga, toh itu terserah mereka. Tapi esensi dari cosplay atau event anime itu kayak berkurang gitu. Yang awalnya hanya untuk kaum wibu aja dalam tanda kutip, tapi ini udah dibawa-bawa ke dalam kampanye politik yang ya gak nyambung sih. Event cosplay seharusnya jadi tempat untuk merayakan kreativitas dan passion dari para wibu. Tapi kalau terus-terusan terasa monoton, lama-lama orang jadi malas datang. Aku harap para penyelenggara event mulai mendengar feedback dari komunitas dan berusaha menghadirkan pengalaman baru yang lebih seru. Karena tanpa inovasi, dunia event cosplay bisa kehilangan daya tariknya. Dan juga sekarang aku udah jarang banget buat datang ke event-event cosplay atau anime. Sekalinya datang biasanya event yang berbayar, atau enggak yang nunggu gede banget. Soalnya kayaknya lebih kerasa gitu meriahnya daripada datang event-event yang template yang biasa gitu. Tapi terkadang ada juga event yang berbayar tapi nggak worth it. Oke, saatnya bacain komentar kalian. Dari Like First 2001, tidurlah yang tenang kawan. Aku sakit by the way, nggak mati. Sampai sekarang juga masih sakit ya, aku paksa aja nih buat videonya. Terus dari TJ_Sae, hore. Apa sih? Next dari Kucing Comel 9878, keluar mandi pantai. Keluar mandi pantai? Maksudnya? Gak paham aku. Next dari Messemer TI, ini juga makasih ya, sama-sama. By the way, komentarmu ku sematin ya. Next dari Latifab 9423, Bang, RPGM lebih berbahaya daripada yang diperkirakan. Iya sih sebenarnya, kalau kalian enggak juga sih sebenarnya, tergantung umur sih. Next dari Kopi Cup Enak Strip B1B, makasih judul gamenya bang, sama-sama. Next dari kami Lukman 5187, kalau game gini biasanya nggak bertahan lama, dan kalau dimainkan pun hanya bertahan sebentar. Rise of Eros tahu aku lama kok, Nicknya juga lama, game-game dengan tema bokep kayak gitu. Next dari Aksan Rohman, bahas yang serupa bang. Apa? Selain game bokep, bukan bokep. Ntar lah, mungkin kalau kepikiran. Terus dari Rea Bagastara 1562, Afrohok, awan yang sangat bikin tergelak. Ya syukurlah kalau lucu. Aku kira itu nggak lucu loh. Next dari Limwot Tracer 8965, ada Cavenjir. Iya, Caven VTuber kan kalau nggak salah. Terus dari Ref Strip R7Z, halo bang. Halo juga.
Terus ada dari itsna_official_channel. Ketiga bang. Selamat jadi yang ketiga buat dia. Oke, mungkin itu aja obrolan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin obrolanku. Semoga kalian suka dan jangan lupa buat minum air putih.